Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Sagita. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen kami, yaitu Bapak Wisman MPD. Adapun judul yang diberikan yaitu Kaidah Ejaan Bahasa Indonesia. Kita masuk ke bagian yang A, yaitu sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan pada dasarnya adalah aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi huruf, kata, ataupun kalimat. Secara umum, ejaan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur penulisan bunyi bahasa menjadi huruf, huruf menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Ejaan Van Ophuijsen atau ejaan lama adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Melayu di Hindia Belanda. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Ejaan Republik atau ejaan Soewandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Soewandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu ejaan Van Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia atau Melindo 1959 sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Adapun perubahan ejaan Soewandi menjadi ejaan Melindo, yaitu sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat sendiri di tabel yang ada di layar. Kemudian yang kelima adalah ejaan yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD, adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Latar belakang pembaharuan ejaan bahasa Indonesia adalah kemajuan iptek, seni, beragama ranah pemakaian bahasa Indonesia, dan menetapkan fungsi bahasa Indonesia. Di samping itu, adanya perubahan nama ejaan yang disempurnakan menjadi ejaan bahasa Indonesia karena adanya kritik atau tidak kepuasan masyarakat perihal nama ejaan yang disempurnakan. Nama ejaan yang disempurnakan mengimplikasikan bahwa ejaan bahasa Indonesia sudah sempurna sehingga tidak perlu diubah lagi. Yang terakhir pada bagian A adalah peraturan-peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia. Adapun peraturan-peraturan penggunaan bahasa Indonesia sudah ditetapkan, salah satunya bisa kita temui di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk ke bagian yang B, yaitu penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Untuk yang pertama adalah pemakaian huruf kapital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Kemudian yang kedua adalah pemakaian huruf miring. Huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. Huruf tebal dapat diartikan sebagai huruf yang dituliskan dengan jarak yang lebih besar daripada huruf pada umumnya. Huruf tebal terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan huruf yang biasa. Yang keempat adalah penulisan kata dasar. Penulisan kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, ibu percaya bahwa engkau tahu. Yang kelima adalah penulisan kata berimbuhan. Imbuhan awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan kata dasar. Contoh, bergeletar, dikelola. Kemudian yang keenam adalah penulisan bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, baik yang berarti tunggal, jamak, maupun yang berbentuk berubah beraturan. Kemudian yang ketujuh adalah penulisan gabungan kata, yang ke-8 adalah penulisan kata depan, yang ke-9 adalah penulisan partikel. Kemudian yang ke-10 adalah penulisan singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Contohnya, Dewan Perwakilan Rakyat disingkat dengan DPR. Kemudian akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya, Universitas Bengkulu disebut juga dengan UNIB. Untuk penulisan singkatan,
adalah yang pertama singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Kemudian singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa ada titik. Kemudian akronim. Untuk akronim ini, nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Kemudian, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Kemudian, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Kemudian yang ke-11 adalah penulisan angka dan bilangan. Kemudian yang ke-12 adalah penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Yang ke-13 adalah penulisan kata sandang si dan sang. Untuk yang ke-12 yaitu penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya adalah kata ganti yang ditulis serangkai. Contohnya, ku miliki, ku ambil, bukumu miliknya. Kemudian yang 13 adalah penulisan kata sandang si dan sang. Untuk penggunaan kata sandang si, misalnya yang pertama, si Pengki tengah menyapu di halaman rumahnya. Untuk penggunaan kata sandang sang, yang pertama adalah senja hari karya sang pencipta pun kini telah tiba. Kemudian yang ke-14 adalah pemakaian tanda titik. Tanda titik digunakan di akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Kemudian penggunaan tata baca titik untuk menunjukkan angka, jam, menit, dan detik sebagai penanda waktu. Kemudian, tanda titik digunakan di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, serta tempat terbit pada daftar pustaka. Yang ke-15 adalah pemakaian tanda koma. Penggunaan tanda baca koma di antara unsur-unsur pada suatu pembilangan atau perinciannya. Kemudian penggunaan tanda baca koma untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat kalau anak kalimat mendahului kalimat induk. Kemudian, tanda koma digunakan di bagian belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kata, termasuk di dalamnya adalah kata oleh karena itu, koma, lagi pula, koma, meskipun, koma, jadi, koma, dan akan tetapi. Kemudian yang ke-16 adalah pemakaian tanda titik koma. Tanda titik koma bisa digunakan dalam memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya bisa sama-sama kita lihat di layar. Kemudian, penggunaan tanda baca titik koma sebagai pengganti kata penghubung dalam memisahkan kalimat yang setara pada kalimat majemuk. Contohnya juga bisa kita lihat di layar. Yang ke-17 adalah pemakaian tanda titik dua. Tanda titik dua tidak dapat digunakan pada akhir suatu kalimat pernyataan lengkap kalau diikuti rangkaian atau pemberian. Kemudian, penggunaan tanda baca titik dua digunakan setelah ungkapan atau kata yang memerlukan pemberian. Kemudian, tanda titik dua bisa digunakan pada teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku pada percakapan. Untuk masing-masing contohnya bisa sama-sama kita lihat di layar. Kemudian yang ke-18 yaitu pemakaian tanda hubung. Tanda hubung berfungsi sebagai menyambung atau merangkai dan bentuknya lebih pendek daripada tanda pisah. Contoh, Padang, strip Jakarta, 1968, strip 1979. 19. Pemakaian tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda baca strip yang lebih panjang yang membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangunan kalimat. Contoh, Kerajaan Gowa berdiri sejak tahun 1300 sampai 1946. Kemudian 20. Pemakaian tanda tanya. Tanda tanya merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir sebuah kalimat tanya atau percakapan yang berupa pertanyaan. Penggunaan tanda ini digunakan untuk dua hal, yaitu untuk mengakhiri sebuah kalimat tanya. Kalimat tanya yang diakhiri tanda tanya biasanya adalah kalimat yang dimulai dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian yang kedua adalah menandai sebuah kalimat yang diragukan atau belum dipastikan kebenarannya. Khusus untuk kegunaan ini, tanda tanya harus diberi tanda kurung seperti yang ada di layar. 21. Pemakaian tanda seru. Tanda seru atau yang terkadang kita sebut sebagai tanda pentung merupakan tanda baca yang biasa terletak di akhir kalimat dan digunakan setelah interjeksi untuk menunjukkan perasaan atau penegasan. Fungsi utama dari tanda baca yang satu ini adalah untuk mengakhiri sebuah kalimat seruan atau perintah. Jika kalimat yang mengandung tanda seru diucapkan, maka akan memberikan emosi yang sangat kuat. Contoh, alangkah indahnya pemandangan pantai ini. 22. Pemakaian tanda elipsis.
Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Kemudian tanda elipsis juga digunakan pada kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis didahului dan diakhiri dengan spasi. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 tanda titik. 3 tanda titik untuk menandai penghilangan teks dan 1 tanda titik untuk menandai akhir kalimat. Tanda elipsis pada akhir kalimat tidak diikuti dengan spasi. Untuk contohnya bisa sama-sama kita lihat di layar ya. 23. Pemakaian tanda petik. Tanda petik adalah salah satu tanda baca dalam tata bahasa Indonesia, sering disebut dengan tanda kutip. Tanda ini ada 2 jenis, yaitu tanda petik 2 dan tanda petik tunggal. Penggunaan tanda petik 2 yaitu tanda petik 2 dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Kemudian, tanda petik 2 dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, dan lain-lain. Kemudian, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Kemudian, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Untuk masing-masing contoh dari penggunaan tanda petik tunggal bisa sama-sama kita lihat di layar. Nah, itu dia sedikit banyaknya penjelasan dari materi yang berjudul Kaidah Ejaan Bahasa Indonesia. Dari materi-materi yang telah disampaikan itu masih banyak sekali kurangnya. Jadi teman-teman bisa melihat atau mencari dari berbagai referensi yang ada. Apabila ada kesalahan saya dalam berbicara atau penyampaian informasi yang salah, saya meminta maaf. Kemudian, terima kasih karena sudah mendengarkan materi yang telah disampaikan sejauh ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.